Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sallallahu alaihi Sayyidina wasallam. wa maulana Muhammadin abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi yang mana wasallam. kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan ya kaum muslimin kita semua pendengar pemirsa mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Amin. Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah. Dengan juga sehat ya. Alhamdulillah Beb, Alhamdulillah. doa nih pun Beb. Juga kita doakan semoga para pendengar dan pemirsa sobat muslim semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita kajian sore kali ini yaitu kitab Nashaikhud Diniyah yang mengusung sebuah tema tentang tip atau cara istiqomah menjalankan qiyamul lail ya. Dan nanti para pemirsa, para pendengar dan kaum muslimin bisa tanya mengenai seputar tema yang tadi sudah disebutkan melalui 0821 336 70.000 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 024 674 6352. Oke, langsung saja yuk kita simak bersama-sama kajian sore kali ini bersama dengan Habib Diyauddin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nashaikhud Diniyah karangan Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah taala. Setelah di pertemuan sebelumnya beliau menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan qiyamul lail. Ya, bahwa bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW sampai menyatakan Allahumma shalli ya qiyamul lail walau kahal bisyah, ya, walaupun cuman seukuran ya memerah susu kambing. Ya, itu untuk menandakan betapa luar biasanya atau betapa pentingnya qiyamul lail ini. Maka kemudian beliau penulis kitab Al-Imam Haddad ingin menjelaskan ya gimana sih ya apa istilahnya trik ya atau yang sesuai yang seharusnya kita kerjakan untuk memulai atau untuk supaya istiqomah dalam qiyamul lail ini. Betul. Sehingga di sini beliau rahimahullah menyatakan wa'alam, ketahuilah anna qiyamal laili, bahwasanya qiyamul lail itu min athqali syai'in 'ala nafsi, termasuk di antara hal yang paling berat untuk nafsu kita. Ya karena malam itu kan orang mungkin sudah kerja dari pagi sampai sore, mungkin besok maghribnya ada kegiatan di kampung misalnya. Maka malam itu sudah kepengennya istirahat. Ya. Apalagi kalau kita berpatokan bahwa istirahat itu atau tidur itu 8 jam sehari. Betul. Ya. Kalau kita mau bangun subuh, sekarang subuh jam anggaplah jam 5. Iya. Berarti jam berarti sekitar jam berapa? Jam 90 kita juga harus tidur. Betul. Ya. Padahal jam 9 itu kalau bagi beberapa orang masih terlalu pagi untuk tidur. Iya, itu terlalu sore itu. Ya, maka qiyamul ini agak berat bagi nafsu kita. La siyama ba'da naumi, ya, terutama setelah tidur. Ya, karena sekali lagi ada qiyamul yang sebelum tidur, ada qiyamul yang setelah tidur. Iya. Yang setelah tidur kita sebut dengan tahajud. Betul. Ya, karena dari kata al-hujud. Al-hujud itu bangun setelah tidur. Sementara ada lagi qiyamul yang sebelum tidur. Ya mungkin bagi banyak orang yang mudah ini yang belum tidur. Ya, karena belum tidur. Tapi kalau sudah tidur disuruh melek itu yang agak berat. Wa inna ma yasiru kata beliau, wa inna ma yasiru khafifan ya bil i'tiyadi wal mudawamah. Ya. Tapi ya, hal yang berat itu
dalam perkara apapun hal yang berat itu bisa menjadi ringan bil i'tiyad dengan dibiasakan. Ya. Wal mudawamah dan juga dengan kontinuitas. Wasabri 'alal masyaqqah dan juga harus sabar dengan hal-hal berat yang mungkin menimpa seseorang saat akan melakukan hal tersebut. Wal mujahadati fi awalil amri dan harus berusaha keras saat awal memulainya. Nah, ini yang menarik karena justru bagi beberapa orang memulainya itu mudah. Ya, memulainya itu mudah. Tapi yang berat itu adalah ketika kok sudah hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu yang agak berat. Tapi memang ada beberapa juga yang mulainya pun juga sudah berat. Ya, karena sudah bayang-bayangannya, ini harus soal qiyamul lail itu harus jam 1, harus jam 2, harus ini. Padahal sekali lagi bahwa qiyamul lail ada 2 kan, ada yang sebelum tidur, ada yang setelah tidur. Yang memang yang setelah tidur itu yang agak berat. Ala kulli hal, kata beliau ada 4 hal yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin supaya qiyamul lail itu menjadi mudah buat dia. Yang pertama al-i'tiyad, ya. Harus dibiasakan. Ya. Diulang-ulang, dibiasakan. Kemudian kontinuitas. Ya. Jadi kalau memang misalnya dalam satu malam tuh misalnya 2 rakaat, ya 2 rakaat dulu, jangan langsung ke yang tertinggi. Kemudian sabar. Ya, karena ibadah itu butuh kesabaran. Betul. Kadang-kadang pas mau misalnya qiyamul lail di jam 10 misalnya. Terus ada keharusan atau ada keperluan yang dia harus keluar dan lain sebagainya. Makanya harus ada kesabar. Kemudian mujahadah, harus usaha keras. Ya, jangan sampai terlewat satu malam pun. Ya. Jangan sampai terlewat lebih dari jam yang seharusnya. Karena kalau kita ini sudah menata jam sehari-hari kita, kelewat setengah jam itu sudah apa? Sudah nanggung. Iya. Nanggung, setelat. Ya. Tsumma ba'da dzalika yatafattahu babul unsi billahi ta'ala. Ya, kemudian setelah kalau sudah begitu, sudah 4 hal ini dilakukan, sudah biasa, sudah mudawamah, sudah sabar, sudah mujahadah usaha yang keras, maka setelah itu akan terbuka babul unsi billahi ta'ala. Ya, pintu untuk merasakan kenyamanan. Betul. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa halawatil munajati lahu dan manisnya bermunajat, ya, berbisik-bisik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khalwati bihi azza wa jalla dan juga berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda dzalik, ya, kalau sudah sampai seperti itu, ya dia sudah nyaman. Ya, sudah merasa bahwa saat saya berduaan dengan Allah taala ini itu sudah saat yang paling nikmat. Ya. Maka setelah itu akan muncul ya rasa la yashba'ul insanu minal qiyam. Ya, orang tidak akan kenyang untuk qiyamul lail. Ya, bahkan ada beberapa ulama itu sampai istilahnya beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah karena kelewatan satu malam qiyamul lail. Padahal kita tahu bahwa qiyamul lail bukan sebuah kewajiban. Betul. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, sudah merasakan nikmat itu, maka kelewat pun jadi apa? Jadi penyesalan yang sampai panjang. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang yang kita amat salut saat kita baca manaqibnya atau biografinya para ulama zaman dulu. Yang kalau kita lihat dari sisi hukum fikih misalnya, ini cuma sunnah. Ya, bukan hal yang wajib, tapi menjadi hal yang luar biasa saat ya para ulama ini ya ketinggalan tadi karena dia merasa ini sudah sampai di tahap yang saya sudah menikmati ini. Iya. Kok sudah saya menikmati kok masih bisa kelewat. Ya, para mereka selalu beristighfar ya kepada Allah SWT atas sunnah yang kelewat tadi. Fadlan an yastathqilahu aw yaksala anhu, ya. Kalau orang sudah merasakan nikmat tadi, dia tidak akan kenyang untuk qiyamul lail, ya apalagi sampai merasa berat atau malas. Ya, sampai dikisahkan ada satu ulama itu beliau biasa qiyamul lail. Ya, suatu saat beliau sakit. Yang sakit itu sampai disebutkan kemulan itu selimutan itu sampai 6 lapis. Masya Allah. Saking kedinginannya beliau. Ya. Lalu saat di masa waktu beliau qiyamul lail, itu beliau ingat bahwa ini jamnya saya qiyamul lail. Itu dikisahkan beliau nyampil nepuk pahanya sambil bilang, wahai nafsu, ini sudah waktunya qiyamul lail. Ya Allah. Terus subhanallah, beliau ada kayak semacam tenaga baru untuk beliau bangun ke kamar mandi atau ke belakang untuk wudhu, kemudian qiyamul lail sebagaimana biasanya. Setelah itu beliau di kasur lagi dan kemulan lagi, tetap sakit lagi.
Artinya beliau seakan-akan beliau memaksakan dirinya untuk Iya. memberikan ilmu untuk punya kekuatan tambahan supaya tetap bisa istiqomah dalam qiyamul lail. Betul, betul, betul. Jadi beliau nggak merasa berat. Kalau kita kadang-kadang sakit sebentar wis hawane pengen apa? Salat wajib bisa kepengen dijamak ya. Ini beliau enggak. Ya, rahimahumullah taala. Kama waqa'a dzalika lis-shalihin min ibadillah ya, sebagaimana hal semacam itu ya, kenikmatan tadi tidak merasa kenyang tadi itu terjadi kepada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Hatta qala qailuhum, sampai ada sebagian mereka menyebutkan in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu fihi bil-lail innahum la fi 'aisyin thayyib. Seandainya orang-orang di surga itu ya memiliki kenikmatan, merasakan kenikmatan sebagaimana kami saat qiyamul lail, saat di malam hari bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kehidupan orang surga itu betul-betul kehidupan yang enak. Ya. Karena Syekh ini ya, ulama ini menganggap bahwa kenikmatan puncak saya yang bisa dia rasakan, ya saat munajat kepada Allah di tengah malam itu. Iya. Sehingga beliau menggambarkan bahwa kalau di surga kenikmatannya sama seperti ini, ya itu nikmat ya, bahwa kehidupan yang sangat luar biasa. Wa qala akhar, kemudian sebagian lagi juga ada ulama lain yang menyebutkan mundu arba'ina sanah ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajri. Ya, semenjak 40 tahun tidak ada satu hal pun yang bikin saya sumpek kecuali terbitnya fajar. Ya, karena sudah asik dengan munajat kepada Allah, kok terbit fajar. Wah, ini bentar lagi bakal rame. Ya, orang bakal bangun, orang bakal beraktivitas. Ini malah saya terganggu ketika berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bukan berarti beliau tidak suka dengan terbitnya fajar ya. Tapi ada fase atau ada momen yang beliau merasa waktu terlewat ini kalau sudah terbit fajar. Wa qala akhar, kemudian sebagian lagi juga ada yang menyatakan ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ya, orang yang tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasakan kenikmatan yang lebih daripada orang yang main-main. Ya, kita kalau main bola atau kok sekarang main PUBG atau Mobile Legend, itu kadang sudah sampai berjam-jam pun kuat. Ya, pindah posisi tok kan. Ya, sama seperti orang-orang yang punya kenikmatan di tengah malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih merasakan kenikmatan daripada yang dinikmati oleh orang-orang yang bermain-main tadi. Ya. Wa qala akhar laula qiyamul lail wa mulaqatul ikhwan fillah ma ahbabtul baqa' fid dunya. Sebagian lagi juga menyebutkan bahwa seandainya bukan karena qiyamul lail dan saling bertemu dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan kepengin hidup di dunia lagi. Ya. Sehingga pertimbangan bahwa kenikmatan qiyamul lail itu menjadi alasan beliau untuk tetap ya hidup di dunia ini. Iya. Wa akhbarum fi dzalika katsiratun masyhura. Ya, kabar-kabar tentang mereka itu ada banyak yang yang banyak sekali lah yang masyhur. Ya, terkait dengan kisah-kisah semacam itu. Wa qad shalla khalaiqu minhum al-fajra bi wudhu'il isya. Sebagian dari mereka bahkan salat fajar, salat subuh menggunakan wudhu yang diambil untuk salat isya. Iya. Tapi ini juga menarik, Karena sewaktu saya mikir-mikir itu, ya dulu di tanah Arab ya air itu kan satu hal yang sangat istimewa banget lah. Sangat penting. Sangat penting banget. Ya, karena airnya tidak semelimpah yang saat ini, terutama kita di Indonesia. Sehingga bisa jadi beliau saat itu juga ya mengkonsumsi minumnya pun juga enggak banyak. Maka kotoran yang keluar pun juga enggak banyak. Ya, sehingga ketika disebut bahwa mereka wudhu di isya, kemudian sholat isya terus dipakai tidak tidur sama sekali untuk sholat subuh. Kadang-kadang kita mikirnya, lah apa wong iku rak ning kamar mandi ya ora iki ngeluar kotoran gitu ya. Ya itu hal yang masuk akal karena semakin sedikit ya makanan yang masuk juga yang keluar pun juga semakin sedikit. Betul. Jadi ini hal yang dalam konteks itu hal yang normal. Tapi yang hebat dari sini adalah beliau tetap ya qiyamul lail tidak batal selain dari kotoran tadi. Karena tidur pun juga batal wudu kan. Tapi ternyata beliau mempertahankan wudunya dari isya sampai subuh. Ya, sehingga sholat subuhnya dengan wudu yang dia pakai untuk sholat isya. Radhiyallahu anhum ajma'in ya. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Ya, mereka lah orang-orang yang sudah Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka kita harus mengikuti mereka. Fa'alaika rahimakallah, maka hendaknya engkau wahai orang yang Allah rahmati biqiyamil laili ya, untuk qiyamul lail wal muhafadzati alaihi, kemudian menjaga istiqamah dengan qiyamul lail tadi, wabil istiktsari minhu, kemudian memperbanyak. Ya, karena sekali lagi qiyamul lail yang dimaksud adalah salat.
Ya. Dan sekali lagi qiyamul lail ini tidak harus tidur dulu. Ya, karena Iya. beda dengan tahajud. Kalau tahajud harus tidur dulu. Tapi qiyamul lail sebelum tidur pun juga boleh. Sehingga kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam di Syarah Fathul Mubin menyebutkan khilaf. Ya. Kalau ditanya ya waktu yang paling sempurna untuk qiyamul lail itu kapan? Iya. Ya. Apakah setelah tengah malam atau apa? Kemudian beliau merinci. Ya, kalau orang tadi membagi malamnya 2, artinya misalnya malam ini kamu mulai jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6. Sampai jam 5 pagi misalnya lah. Iya. Berarti sekitar 11 jam. Maka kalau dia bagi 2, ya yang separuh untuk istirahat misalnya, yang separuh lagi untuk qiyamul lail, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka separuh yang kedua yang paling afdal. Ya. Maka separuh yang kedua paling afdal. Tapi kalau dia bagi itu dengan aslasan, ya sepertiga. Ya, sepertiga untuk istirahat, kemudian sepertiga untuk qiyamul lail, sepertiga lagi untuk istirahat lagi misalnya. Maka kata Imam Ibnu Hajar, maka sepertiga yang terakhir yang paling afdal. Ya. Atau kalau kata beliau ada lagi yang lebih afdal lagi, yaitu adalah di waktu malam dibagi sampai 6 bagian. Ya. Gimana cara pembagiannya? Ya, dihitung aja jamnya nanti. Pokoknya masuk maghrib itu kan sudah masuk malam itu. Sampai terbitnya fajar sekian jam, bagi aja 6. Ya. Terus kalau orang membagi jatah 6 jam itu satu malam itu 6 jam disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka yang paling afdal untuk qiyamul lail adalah 1/6 yang keempat dan kelima. Loh, kenapa seperti itu? Iya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW menyebutkan afdhalus sholati sholatu akhi Daud. Sebaik-baiknya sholat adalah sholatnya saudaraku Nabi Daud. Loh, kenapa kok seperti itu? Nabi menyatakan kana yanamu nisfahu. Nabi Daud itu separuh malam beliau istirahat. Wa yaqumu thulutsahu. Wa yaqumu thulutsahu. Kemudian qiyamul lail di sepertiga sisanya. Kemudian wayanamu sudusahu. Setelah itu tidur lagi 1/6-nya lagi. Sehingga disebutkan berarti Nabi Daud membagi malamnya dalam 6 bagian. Yang sepertiga pertama 3 bagian pertama beliau istirahat. Kemudian 2 bagian setelahnya beliau qiyamul lail. Kemudian 1 bagian terakhir beliau pakai untuk menambahi istirahat. Iya. Ala kulli hal itu soal afdolnya waktu kapan. Ya. Misalnya kalau kita itu sekali lagi ya itu afdol, artinya di malam apapun, di jam berapapun kita mau qiyamul lail boleh, tidak ada masalah. Ini hanya pertanyaan yang paling afdol. Wa kun min ibadir rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, maka dan kemudian setelah qiyamul lail tadi jadilah seperti orang hamba-hamba Allah yang yamshuna 'alal ardi hauna. Yang mereka berjalan di atas bumi dalam kondisi ya kalau bahasa kita sekarang hauna ini woles, slow. Ya tidak ngurusi yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan atau yang seharusnya. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan juga kalau diajak ngobrol sama orang-orang yang jahil, yang bukan sesuai dengan ilmunya, ya dia diam. Ya. Karena disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya beliau menyatakan astagfirullahaladzim, syairnya Imam Syafi'i yang masyhur itu. Jadi beliau menyatakan syair itu bahwa yang paling afdal, yang paling as-samtu zainul bukan. Yang paling afdal dalam menanggapi orang bodoh itu diam. Ya. Ada orang bodoh protes kita, ya mending diam. Karena semakin dijawab dia semakin semakin gembira. Ya walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Kemudian para hamba Allah yang mulia itu adalah mereka yang ya setiap malamnya selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrif bi baqiyati awsafihim allati wasafahumullah biha fi hadzal ayat. Ini kemudian di ayat tadi, di ayat itu ada lanjutannya kata Imam Haddad, beliau sehingga kalian juga ya bersifat sebagaimana sifat yang Allah sebutkan di ayat tersebut. Ya, di mana di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Dan mereka juga orang yang berdoa kepada Allah supaya ya isrif 'anna 'adzaba jahannam, ya alihkan dari kami azab neraka. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama ila akhir ayat. Ini beliau ingin menjelaskan bahwa di ayat itu
Allah SWT menyebutkan banyak sifat tentang hamba-hambanya yang mulia dan seyogyanya kita ikuti. Wa in ajasta 'anil katsiri minal qiyami bil lail. Ini kemudian beliau memberikan trik ya, kalau enggak bisa ya memperbanyak qiyamul lail, fala ta'jaz 'anil qalili minhu. Maka jangan sampai ya tidak mampu untuk sedikit qiyamul lail. Ya karena banyak orang sampai saat ini pun banyak orang masih berpikiran bahwa qiyamul lail itu berarti harus dari semalam suntuk. Ya. Qiyamul lail itu harus kalau witir tuh harus sampai 11. Iya. Ya. Atau misalnya qiyamul lail itu berarti 100 rakaat sebagaimana banyak kisah masyhur disebutkan bahwa banyak para ulama qiyamul lail itu dalam satu malam 100 rakaat. Padahal tidak harus seperti itu. Ya. Karena jumlah minimalnya itu pokoknya ya satu pun tidak ada masalah, witir misalnya sebagai witir. Atau kalau tidak witir ya berarti 2 rakaat. Tidak ada masalah. Maka kata Imam Madad ketika enggak bisa memperbanyak ya, kita baca manaqib satu ulama menyebutkan ya bahwa fulan ini qiyamul lailnya 100 rakaat. Wah, kita berat nih. Terus tidak qiyamul lail sama sekali, jangan. Ya, 2 rakaat pun juga enggak ada masalah. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan bahwa sekiranya kahal bisa ya memerah susu pun enggak ada masalah walaupun cuma 2 rakaat. Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang kalian bisa dari Al-Qur'an. Yang kemudian disebutkan para ulama ai fil qiyami minal lail, yaitu baca Quran saat qiyamul lail. Ya. Kalau sudah diperintahkan yang kalian bisa, ya berarti ya tidak harus sekian rakaat. Betul. Yang kalian bisa berapa ya wis, tidak ada masalah. Ya. Wa qala wa qala alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum bi qiyamil laili walau rakaah. Ya, kalian hendaknya qiyamul lail walaupun cuma 1 rakaat witir tadi. Ya. Jadi jangan terus memandang qiyamul lail itu harus 100. Ya, yang apalagi zaman sekarang agak berat nih 100 ini ya. Tarawih pun sudah dipotong-potong kadang-kadang. Ya, wa ma ahsana wa ajmala billadzi yaqra'ul Qur'anal Karim bil ghaibi ay yaqra'a kulla lailatin fi qiyami bil laili syai'an minhu. Ya, kemudian beliau menganjurkan alangkah baiknya bagi orang-orang yang hafal Quran ya, untuk ya mengkhususkan qiyamul lail dengan membaca turutannya sendiri. Jadi kata beliau, ya ada qiyamul lail ini Anda baca dari Al-Fatihah diurutkan. Iya. Apakah sampai khatam malam itu juga atau besoknya disambung. Iya. Jadi ada bacaan khusus untuk qiyamul lail yang dengan membaca Quran secara utuh. Wa yaqra'uhu 'ala tadrij min awal Quran ila akhirih. Atau kalau enggak ya dia membacanya dengan urutan. Ya. Di malam ini misalnya setengah juz, pas qiyamul lail, besok qiyamul lail lagi setengah juz lagi. Ya, sampai seterusnya hatta takuna lahu fi qiyamil laili khatmah. Sampai di qiyamul lailnya itu nanti ada satu khataman Quran khusus. Ya. Ini yang kemudian ditiru oleh banyak ulama, di mana banyak para ulama itu mereka punya ya beberapa mushaf yang dibagi di beberapa tempat. Ya, ada yang di ruang tamu, ada yang di kamar pribadi, ada yang di musolanya. Yang di setiap tempat itu beliau punya apa? Punya makroknya sendiri, punya batas bacanya sendiri. Jadi bisa jadi yang di ruang tamu sudah hatam, yang di kamar belum hatam. Yang di musola belum sudah hatam, yang di ruang tamu belum hatam. Sama seperti itu, kalau bisa qiyamul lail juga begitu. Ya, urut kata beliau, kata yang hadap. Diurutkan. Ya. Imma fi kulli syahr, ya kalau bisa setiap bulan, au fi kulli arba'in atau setiap 40 hari, au aqalla min dzalika wa aktsar atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Ala hasabin nasyati wal himmah, ya, seukuran kesemangatan saat orang qiyamul lail tadi. Wa alam, kemudian ketahuilah, annal qalila daim, bahwasanya sedikit tapi yang kontinu itu khairun minal katsiril munqati, lebih baik daripada banyak tapi terpotong-potong. Ya. Sekarang malam ini qiyamul lail 8 rakaat. 4 hari kemudian bolong-bolong, besok lagi setelah 4 hari qiyamul lail lagi 8 rakaat. Itu kurang afdal. Ya. Lebih baik sehari ini 2 rakaat, besok 2 rakaat, besok lagi 2 rakaat tapi istiqomah terus. Ya. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul amali ilallah. Ya, amal yang paling Allah cintai adalah adwamuha wa in qalla. Adalah yang paling istiqomah walaupun cuma sedikit. Wal yattakhidh hadzal qari'ul madhkur wirdan laziman yuwadhibu alaihi. Ya, kemudian orang yang ya baca Quran tadi, yang dia dalam qiyamul lailnya tadi, dia juga seyogyanya mengambil ya bacaan Quran sebagai wirid, bacaan harian. Nah, ini wirid itu dalam konteks tasawuf adalah bacaan atau ibadah yang dilakukan di jam-jam tertentu. Ya.
Jadi misal dalam satu hari, saya ngatur setelah habis subuh saya baca 1 juz, ya, maka berarti setelah subuh baca 1 juz itu adalah wiridnya dia. Ya, atau kalau bahasa di beberapa kitab tasawuf kadang-kadang juga disebut dengan hizib. Ya, jadi hizib itu bacaan, ya baik doa ataupun ayat Quran yang dibaca di waktu-waktu yang tertentu. Maka sama seperti itu, orang yang ya qari, ya orang yang ahli Quran itu juga seyognya juga begitu. Ya. Yang yuwadhibu alaihi, yang dia istiqomahi, wa yaqdihi idza fatahu, yang kalau kelewat ya dia dia qadha, ya dia bayar. Hatta ta'ta dan nafsu al-muwadhabata, sampai ya dirinya terbiasa untuk muwadhabah, untuk istiqomah. Wa tatamarrana 'alal mudawamah, dan terlatih untuk senantiasa istiqomah atau urut, ya. Wala yafutuhu illa li'udhrin, ya, dan jangan sampai kelewat kecuali karena udzur. Ya. Ini yang pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi. Ada banyak hal itu ketika sudah kelewat bukan karena udzur, itu kalau mengulang lagi itu agak berat. Iya. Ya. Tapi kalau memang kelewatnya karena udzur, ya, semaksimal mungkin langsung diqadha, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau tanpa udzur sengaja kita lewatkan, itu nanti ngulangnya lagi agak berat. Ya. Karena kayak kita memutus rantai, ya, sudah terputus rantai lah, Iya. Waqat warada, dan juga telah sampai riwayat kepada kita annaman nama an hizbihi minal Qur'an, bahwasanya orang yang tidur ya meninggalkan bacaan atau wiridnya dari Al-Qur'an, au an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina subhi wa dhuhri, kemudian dia baca di waktu antara subuh dan zuhur. Ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama adalah termasuk diantaranya adalah salat malam. Ya, salat malam atau baca Quran atau baca wirid yang kelewat di malam hari, ya kemudian dibaca setelah subuh sampai di waktu zuhur. Ya, artinya diqadha, ya, diulang, dibayar saat setelah salat subuh saat sampai di waktu zuhur. Kutibalahu, apa pahalanya? Kutibalahu, maka dia tercatat ka'annama qara'ahu minal lail, seperti orang yang melaksanakannya di malam hari. Nah, ini yang kemudian dijadikan ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya oleh salah seorang, "Wahai Syekh, saya ini ya suatu saat saya terbiasa tahajud. Ya. Kemudian suatu saat saya bangunnya telat. Ya, saya bangun ini sudah subuh. Ya. Terus apa yang harus saya lakukan?" Terus kata Imam Ibnu Hajar, ya qadha aja setelah salat subuh boleh. Ya, tapi kata Imam Ibnu Hajar, tapi sebagai bentuk khuruj, ya, keluar dari khilaf. Iya. Karena setelah subuh itu ada sebagian ulama yang mengharamkan mutlak. Di mazhab Hanafi itu mengharamkan mutlak setelah sholat subuh untuk sholat yang lain. Maka kata Imam Ibnu Hajar, seyogianya Anda undur sedikit sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari baru kemudian diqadha, ya, baik itu bacaan Quran ataupun sholat tahajud yang ketinggalan di malam hari tadi. Wa kana alaihi salatu wassalam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga idza mana'ahu min qiyamihi bil laili udhrun, kalau ada ya udzur yang mencegah beliau untuk qiyamul lail, min maradhin aw ghairihi, dari sakit atau yang lainnya, yusallihi bin nahar, Nabi mengqadhanya dengan sholat di waktu siang hari. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketinggalan atau tidak sholat qobliyah zuhur. Ya, karena ada tamu waktu itu. Iya. Kemudian akhirnya beliau sampai sholat zuhur, terus setelah selesai sholat zuhur sampai asar. Beliau baru ingat setelah asar tadi. Terus beliau sholat setelah asar. Ditanya oleh istri beliau kalau salah Sayyidah Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ini sholat Anda jenengan sholat asar ini, setelah sholat asar ini sholat apa?" Terus Rasulullah jawab, "Wahai Ummu Salamah, ini adalah sholat yang tadi seharusnya aku kerjakan sebelum zuhur." Itu kemudian disimpulkan oleh ulama di mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah, bahwa walaupun di waktu yang setelah sholat asar atau setelah sholat subuh, yang kita tahu bahwa itu waktu yang haram atau makruh karohat tahrim untuk sholat, diperbolehkan sholat kalau sebabnya mutaqaddim. Sebabnya sudah ada sebelumnya. Jadi boleh dari beberapa riwayat. Ya, ini sedikit trik dari Imam Haddad, bahwa sekali lagi yang penting adalah al-i'tiyad, membiasakan, ya. Kemudian al-mudawamah, ya, senantiasa berusaha untuk istiqomah, kemudian sabar, kemudian mujahadah, harus usaha keras. Dan terakhir beliau bilang, ya, yang jangan muluk-muluk banyak-banyak. Ya, sedikit pun selama bisa diistiqomahkan, itu lebih afdol daripada yang banyak tapi cuma sesekali. Ya. Terus kemudian kalau misalnya yang sudah istiqomah itu kelewat, disunahkan atau dianjurkan untuk diqadha di siang harinya. Itu di antara beberapa trik yang Imam Haddad sampaikan untuk membiasakan diri atau untuk menjalankan qiyamul lail
secara sempurna supaya bisa istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Habib, penjelasan sangat komprehensif, sangat luas sekali berkaitan dengan tema tadi, tip atau cara istiqomah menjalankan qiyamul lail ya kaum muslimin pendengar setia Radio Dais. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000 dan bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Baik, kita melanjutkan tadi Bib, bincang-bincang lagi ini biar nanti ada lebih enak lagi Penjelasan, ya. didengarkan ya. Kalau kita mohon maaf ya, kadang ini kan yang namanya qiyamul lail pasti melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hablum minallah. Itu bentuknya adalah munajat kepada Allah. Baik itu amal-amalan apa saja, yang jelas amalan itu adalah amalan yang langsung berhubungan dengan Allah. Ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah. Terus semisal ada pertanyaan semisal apakah hubungan suami istri di waktu malam-malam tersebut termasuk juga kategori qiyamul lail? Iya. Ini kadang kan sangat menarik. Ini kadang biasanya Itu biasanya muncul kalau pas malam itu. Iya. Tapi mohon maaf Beb, Ya. jangan dijawab dulu. Ya. Kita nunggu dan kita lihat setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Kita kembali lagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, serta pemirsa MJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Silakan yang mau bertanya ya di 0821 336 70.000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 0246746352. Sambil kita menunggu dari pertanyaan-pertanyaan yang dari pendengar Beb, tadi gimana Beb itu Beb? Jadi para ulama ya hampir semuanya menyatakan bahwa qiyamul lail itu maknanya adalah sholat. Sholat di malam hari. Sehingga dibedakan antara qiyamul lail dengan ibadah di malam hari. Sehingga tidak menafikan bahwa di malam hari kita juga bisa ibadah yang lain. Ya. Sebagaimana diriwayatkan Nabi SAW setiap masuk di 10 hari terakhir Ramadan, ya beliau i'tikaf. Ya. Yang dalam i'tikaf tadi juga selain qiyamul lail juga baca Quran dan lain sebagainya. Sehingga tidak menafikan bahwa di malam hari ada ibadah lain. Tapi kalau tanya apa makna qiyamul lail, jelas hampir semua ulama ya sekali lagi menyebutkan bahwa itu adalah sholat di malam hari. Kemudian apakah misalnya ya orang berkumpul dengan istrinya atau pasangan sahnya ketika di malam hari, apakah itu berpahala? Ya sebagaimana orang kalau meletakkan syahwatnya di yang haram
itu berdosa, maka ketika dia meletakkan syahwatnya di halal pun juga berpahala. Itu analogi yang kemudian Nabi sampaikan ketika menjelaskan soal wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kalian ini ketika melampiaskan syahwat di pasangan sah kalian itu punya nilai sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa mungkin, apakah masuk akal kalau kita ini melampiaskan syahwat ke istri terus dapat pahala? Nabi bilang analoginya gitu, ya kalau kalian ada yang meletakkan syahwat di tempat yang haram, apakah dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Ya sama aja. Atau kebalikannya, kalau diletakkan di tempat yang halal pun juga dapat pahala. Jadi bukan berarti kemudian tidak berpahala, ada pahalanya sendiri. Tapi apakah masuk ke qiyamul lail? Kayaknya tidak masuk qiyamul lail. Jadi kumpul dengan suami istri tidak masuk kategori qiyamul lail. Tapi tetap punya nilai pahala sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih penjelasannya Bib. Bib, ini sudah ada yang masuk, Bib, yang mau bertanya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kartini. Bib, mau tanya Bib, bolehkah sholat taraweh dilakukan selain di bulan suci Ramadan, dan apakah itu termasuk qiyamul lail? Terima kasih Bib. Ya, para ulama menjelaskan bahwa sholat tarawih itu adalah qiyam atau sholat yang dilakukan di malam-malam hari selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu di malam harinya itu sholatnya itu disebut juga dengan sholat tarawih. Sholat tarawih. Kemudian apakah bisa dilakukan di selain bulan Ramadan? Iya. Kalau maksudnya adalah adaan, tidak bisa. Ya, ada artinya pelaksanaan saat itu. Tidak bisa, karena memang itu khusus dengan Ramadan. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah misalnya ada saat Ramadan ada yang kelewat, ya karena kesibukan misalnya pas bikin kue segala macam persiapan Lebaran sampai kelewat sekian hari tarawehnya, terus dia mau mengerjakan atau mengqadha tarawehnya di luar Ramadan. Ya. Kalau seperti itu tetap boleh. Ya, jadi tetap dia di luar Ramadan dia sholat, sholat dengan niat mengqadha taraweh di bulan Ramadan yang kelewat kemarin. Boleh, tapi untuk misalnya ya spesifik bilang taraweh itu tidak hanya di bulan Ramadan, tidak bisa. Karena taraweh itu memang hanya khusus di bulan Ramadan. Kalau memang ada yang kelewat sampai kemudian keluar dari Ramadan, maka yang mungkin bisa dilakukan adalah mengqadhanya. Yaitu, dan itu boleh. Ya, jadi kalau ngucap niatnya berarti kalau di Indonesia kan saya niat sholat 2 rakaat dari taraweh mengqadha taraweh yang kelewatan. Ya, di bulan Ramadan kemarin. Iya. Itu boleh. Oke. Ya, Allah a'lam. Lanjut lagi Bib, nyambung pertanyaan tadi. Kalau semisal sholat tahajud dilakukan 2 kali, sebelum tidur dan sesudah tidur. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, beliau menyatakan bahwa tahajud itu hanya spesifik sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Artinya versi beliau, Syekh Qurdi menyebutkan berarti kalau ada orang sebelum tidur kok dia niat sholat tahajud, ya dia itu bukan sholat tahajud. Jatuhnya ya berarti qiyamul lail biasa. Oke. Jadi sekali lagi bahwa qiyamul lail itu ada 2 berarti ya. Iya. Ada sholat qiyamul lail umum ya, ibadah di malam hari. Dan ini mencakup banyak sholat. Ya, ada misalnya ba'diyah isya, nanti misalnya witir, nanti misalnya dalam bulan Ramadan ada taraweh. Ya, itu semua bisa masuk Bisa masuk di qiyamul lail. Kemudian ada lagi yang qiyamul lail sekaligus bernilai tahajud. Ya, apa itu qiyamul lail sekaligus bernilai tahajud? Qiyamul lail yang dilakukan oleh orang-orang yang setelah tidur malam. Terus dia bangun di tengah malam, terus dia sholat. Maka qiyamul lailnya dia saat itu juga plus bernilai tahajud. Itu juga sama, itu juga sholat apapun juga tidak ada masalah. Ya, sholat ba'diyah isya misalnya lupa dia, sholat isya belum sholat ba'diyah isya, ketiduran, bangun tidur dia sholat ba'diyah isya, itu juga masuk kategori tahajud. Karena prinsipnya adalah setelah tidur sholat apapun juga bernilai sama atau dinamai juga dengan sholat tahajud. Mau itu sholat witir, mau itu sholat apapun. Terus gini Bib, kalau seandainya setelah isya pada waktu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, setelah isya kita tidak melaksanakan sholat tarawih, dan kita ketiduran, atau tidak ketiduran lah istilahnya, ya sibuk lah.
terus kita tidur. Hmm. Terus kita melaksanakan sholat taraweh Ya. setelah tidur. Ya. Disambung sholat tahajud, saking sregepis sembahyang. Pas Ramadan itu apa? Iya. Himmahnya tinggi-tinggi ya. Iya. Apakah itu Ya. boleh, Beb? Boleh, tidak ada masalah. Karena sholat tarawih itu kan diartikan oleh para ulama sholat yang dilakukan setelah pelaksanaan sholat isya. Mm-mm. Ya. Kemudian waktunya berlanjut sampai masuknya waktu subuh. Oh, iya. Jadi iya, mau iya, dilakukan di antara setelah sholat isya sampai masuk waktu subuh. Ya kalau dia niat sholat tarawih tetap dihukumi sebagai tarawih. baik itu sudah tidur atau Baik itu sebelum sudah tidur. atau sebelum tidur. Hanya bedanya sekali lagi kalau Iya. dia sebelum tidur ya dia cuma tarawih tok, qiyamul lail aja. Iya. Tapi kalau setelah tidur tarawihnya plus bernilai Wow. tahajud. Ya. Terus ini jangan-jangan nanti ya, tidur semua nanti ya. Ini menarik ini, Beb. Makanya kemudian Iya. dalam sebuah riwayat disebutkan kalau salah di Bukhari atau di mana itu. Ketika Sayyidina Umar mengumpulkan orang untuk sholat tarawih, ya, beliau bilang ni'matil bid'ah hadhi. Ini perkara baru yang paling istimewa. Terus beliau melanjutkan di beberapa riwayat, ada riwayat yang beliau melanjutkan walladzina yanamuna khairun minhum atau afdhalu minhum. Ya, orang yang tidur dulu, ya. Terus setelah tidur dia baru tarawih itu lebih baik bagi dia. Ya, di beberapa riwayat ada riwayat yang menunjukkan seperti itu. Jadi bukan berapa di waktu bareng-bareng tarawih setelah isya persis itu juga sudah bagus. Tapi kata di riwayat tadi saya nomor menyatakan tapi kalau dia bisa tidur dulu, Iya. ya kemudian dia bangun untuk tarawih maka itu karena itu dia dapat pahala double itu tadi. Iya. Ya, cuman sekali lagi dijelaskan oleh para ulama bagi orang yang tidak terbiasa ya bangun tidur afdolnya sholat apapun dia lakukan sebelum tidur. Nah, itu masalahnya, Beb. Nah itu masalahnya kan sumber masalahnya situ Sumber kan. masalahnya di Kadang-kadang situ. kita merasa bisa bangun tapi Iya, ternyata malah ketiduran. kebablasan tiduran ya. Tapi kan Jadi, kadang mereka sudah ada pemikiran aku sudah niat kok. ya tidak ada masalah tapi yang jelas gini, yang jelas dilatih kan karena semua Iya, butuh iya, latihan. iya. Jadi yang penting yang wajib terutama sebelum tidur. Ya. Yang sunnah yang bisa dilakukan juga sebelum tidur. Kalau memang niat seperti itu maka latihan. Iya. Ya, misalnya dia punya kebiasaan malam hari itu sholat sunnah ba'diyah isya nanti plus witir misalnya. Maka ba'diyah isyanya dilakukan sebelum tidur. Witirnya dia nanti witirnya tak tinggal dulu lah Pak buat sekalian tahajud buat latihan. Supaya apa? Supaya dia tidak kehilangan ba'diyah isyanya juga. Karena kalau dia dari malam sudah niat iki ba'diyah isyaku kowe lah bar turu lah. Ben iso supaya bernilai tahajud juga. Padahal dia tidak biasa bangun tidur, bablasan. Ya, bukan di tempat itu tidak mendapatkan pahala keistiqomahan tadi. Jadi makanya kemudian para ulama menyebutkan bahwa orang yang terbiasa atau yakin bahwa dia bakal bangun tahajud boleh. Afdolnya qiyamul lailnya setelah tidur. Tapi kalau tidak biasa maka afdolnya semua sholat yang dilakukan sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Beb, alhamdulillah terima kasih penjelasannya yang sangat luas sekali dan insyaallah para pendengar Indonesia bisa memahami dan bisa melaksanakan Amin. atau cara beristiqomah dalam qiyamul lail ya. Amin. Sebelum kita akhiri perjumpaan kajian sore kali ini, Beb, minta doanya mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qufri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kajian sore kali ini sudah paripurna. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.